Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Sobat Tipo semuanya. Apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nggak kerasa teman-teman, 2022 tinggal 1 tahun lagi. Sebelumnya, perkenalkan teman-teman, saya Faris. Dan saya mau ngucapin banyak terima kasih kepada teman-teman yang udah gabung join ya. Mungkin uh, saya jelaskan lagi, cerita Eko ini merupakan sebuah platform diskusi yang dihadiri oleh narasumber ahli di bidangnya dan dilaksanakan melalui IG Live di Instagram serta mendiskusikan semua hal terkait lingkungan dengan harapan dapat memotivasi masyarakat, pelaku usaha dan sektor lainnya untuk turut andil menjaga kesehatan, menjaga kelestarian lingkungan. Oke, jadi pada cerita Eko kali ini akan membahas tentang permasalahan sampah plastik dan solusi EcoWare dalam upaya pengurangannya. Uh, jadi sebelumnya Sobat Eko tanpa sebelumnya mohon maaf juga nih Sobat Eko semuanya karena ini sedang mencari suasana baru, jadi mohon maaf kalau misalnya ada suara-suara yang mengganggu untuk Sobat Eko semuanya. Oke, Sobat Eko tanpa berlama-lama langsung saja kita undang narasumber kita pada siang hari ini, yaitu ada Kak Amanda selaku Campaign Manager dari EcoWare. Ya. Halo Kak Oke, Amanda. halo teman-teman Universal Eko. Halo Kak. Ya, halo Kak Amanda. Apa kabarnya nih Kak? Baik. Baru aja pulang liburan, jadi udah refresh nih sekarang buat kerja. Oh, bagus gitu deh. Oke, siap Kak Amanda. Ini langsung aja nih ya kayak. Jadi kan tentang sampah plastik pada siang hari ini. Jadi kan uh, seperti yang kita ketahui nih Kak Amanda, banyak sekali fakta-fakta dan permasalahan sampah plastik di dunia ini, khususnya di Indonesia. Faktanya, menurut data yang pernah saya baca, sekitar 182,7 miliar plastik digunakan di Indonesia setiap tahunnya. Dan juga sekitar 760,5 ton plastik dihasilkan setiap 1 menit nih di seluruh dunia gitu kan. Jadi mungkin secara umum juga banyak nih yang masyarakat yang baru tahu secara umum bahwa permasalahan sampah saat ini adalah plastik itu susah diuraikan dan susah dimusnahkan ya Kak Amanda ya. Jadi Betul. dari permasalahan ini, dari fakta dan permasalahannya, kalau tanggapan dari Kak Amanda gimana nih Kak? Dan mungkin contoh lainnya tentang fakta-fakta dari sampah plastik kemasan itu sendiri. Oke. Ya betul banget Kak. Permasalahan plastik ini memang agak sulit ya untuk kita berantas karena menyangkut banyak banget aspek, dan penggunaan plastik itu adalah salah satu kemudahan gitu ya kalau dari segi user. Mungkin orang-orang yang sudah berani mengajak untuk kita pakai reusable bags dan contoh-contoh baik lainnya itu agak sulit karena pertama plastik itu sangat murah, produksinya mereka udah massal gitu ya, dan juga durable dibandingkan opsi-opsi lain yang ada sekarang di pasar. Jadi mungkin itu salah satu penghambat juga bagi user untuk pindah dari plastik ke material yang lain. Selain itu juga Ya, mungkin banyak orang yang belum tahu juga kalau permasalahan plastik itu bukan cuman let's say orang mikirnya mungkin menyebabkan banjir, udah itu aja gitu. Padahal ya, itu bisa merembet kemana-mana termasuk iklim juga, karena untuk memproduksi plastik itu sendiri kan butuh machinery, dan semua kegiatan produksi itu akan menghasilkan karbon pastinya dong ya. Dan ya balik lagi itu akan menjadikan climate change ini akan semakin cepat juga gitu, selain isu dari plastik yang mungkin bisa membuat lingkungan kita menjadi kotor gitu. oke. Jadi tapi kan plastik ini sangat membantu kegiatan manusia ya Kak pastinya ya. Jadi Ya, yang saya tahu nih, tapi dari semua masalah tersebut terdapat juga dampaknya dong Kak dari permasalahan plastik digunakan oleh manusia saat ini, dan pernah saya baca juga sekitar 60% plastik bekas manusia ini menyebabkan depopulasi ikan paus nih Kak, untuk dampaknya. Jadi kan itu mungkin sangat sangat mengkhawatirkan untuk kedepannya. Jadi kalau dari Kak Amanda sendiri, dampak dan bahaya kemasan plastik ini baik dari sekarang mungkin sampai kelanjutan itu seperti apa sih Kak? Baik dari lingkungan maupun kesehatan manusia nih. oke. Okay. Tadi kan udah saya bahas dari segi climate ya. Selain itu juga betul ada
research yang udah mempelajari bahwa sekarang udah ada mikroplastik yang hinggap di paru-paru manusia. Dan itu sedang diteliti berbahayanya akan seperti apa gitu ya. Dan itu ditemukannya di manusia yang masih hidup. Itu pertama kali kalau nggak salah 2021 itu ditemukan research-nya. Selain itu juga untuk mikroorganisme di laut sendiri gitu, karena sudah banyak mikroplastik yang sekarang ada di laut, sudah ada beberapa mikroorganisme yang sekarang mati dan jadinya mengganggu ekosistem laut juga gitu. Kita paham lah bagaimana bahayanya kalau misalkan ekosistem itu udah terganggu, misalkan dari yang paling kecil, binatang yang paling kecil mati gitu ya, lalu binatang yang lebih besar kan akan kesulitan untuk mencari makan gitu. Akhirnya itu akan sangat mengganggu mungkin populasi ikan di laut pun diramalkan akan berkurang jauh gitu ya, 10 tahun dari sekarang. Selain itu juga karena dari plastik itu mengganggu climate juga, akhirnya ya kita tahu sendiri juga bahaya climate itu seperti apa. Bukan hanya, mungkin orang-orang mikirnya oh climate change cuma bikin makin panas aja gitu ya, padahal nggak sampai sana aja, tapi bisa jadi permafrost alias mencairnya es di kutub utara gitu ya, yang akhirnya membuat permukaan air laut akan semakin tinggi juga gitu. Dari segi vegetasi juga akan berkurang, dari segi fauna juga akan berkurang gitu. Jadi bukan hanya manusia saja yang merasakan, tapi makhluk hidup lain yang juga hidup bersama kita di bumi ini gitu. Oke, itu kan mungkin jangka panjangnya Kak. Jadi kalau misalnya yang sekarang nih, ya orang-orang pada tahu kan kayak sampah plastik kan susah diuraikan, jadi menyebabkan kayak banjir. Mungkin ada nggak sih dampak yang langsung dirasakan manusia gitu, langsung dirasakan oleh lingkungan dari sampah plastik ini sendiri? Oh ya jelas, yang pasti banjir sih. Mungkin apalagi yang tinggal di kota-kota besar gitu ya. Ketika masyarakat kayak buang sampah sembarangan. Betul. Dan masih rasa malu kita untuk buang sampah sembarangan itu masih sangat rendah menurut saya, karena beberapa kali kalau lihat misalkan gini deh, ada pasar malam atau misalkan ada konser gitu ya, orang-orang lebih milih untuk buang sampahnya sembarangan daripada dia bawa ke rumah gitu, dan mereka nggak punya rasa peduli dan rasa malu akan hal itu gitu. Jadi ya pasti selain membuat lingkungan kita kotor, ya pasti nggak nyaman dong kita hidup di lingkungan yang kotor seperti itu. Oh iya, ini mungkin ada case terbaru nih Kak, yang kemarin mungkin Kak Amanda tahu konser ITC itu kan, orang-orang yang habis pulang konser itu kan meninggalkan jas hujan tuh. Gimana sih Kak menurut Kak Amanda tanggapannya? Pengen tahu aja nih. Iya, memang masalahnya orang Indonesia adalah mereka mungkin beralasan di sana nggak ada tong sampah gitu. Ya kenapa nggak dibawa pulang gitu kan? Nah itu. Mereka mampu sulitnya untuk membeli konser tiket mahal gitu kan Kak, tapi belum sadar atas lingkungan. Iya. Mungkin mereka mikirnya cuman punya gue doang nih yang dibuang, padahal ya semua orang berpikir seperti itu. Akhirnya ya kita lihat sendiri ya, foto-foto hasil konser itu mengerikan apa sampah-sampahnya. Ya. Betul itu, aduh. Oke, ini dari sedih ya, dari sedih. fakta. Iya, sedih Kak. Padahal orang di sana kan pasti berpendidikan ya kayak bukan, tapi mereka belum sadar atas lingkungan gitu. Mungkin dari fakta-fakta sampah plastik yang kita udah diskusikan tadi nih Kak, harusnya mungkin ada solusi nih yang bisa kita rasakan secara langsung. Kalau menurut saya nih, saya bisa mungkin kasih contoh kayak menggunakan tumbler bawa sendiri gitu, atau tote bag, atau mungkin kan sekarang yang bisa diterapkan di mungkin brand-brand ternama gitu kan, kayak mereka tuh merefill isi ulang sendiri gitu, mereka bawa botolnya tinggal refill di tempat brand tersebut. Nah mungkin ada tips lain nih dari Kak Amanda untuk perilaku lain yang kita bisa cobalah gitu sebagai generasi muda saat ini. Oke. Betul, tadi kita bisa coba untuk mulai bawa tumbler, itu juga yang saya udah aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan paling mudah gitu ya. Selain biasanya di brand-brand minuman tertentu ada yang ngasih diskon juga kan kalau kita bawa cup sendiri gitu, karena mungkin brand itu udah peduli juga dengan lingkungan, jadi itu bisa isi plus juga kan, keuntungan juga untuk konsumen gitu. Selain itu juga kita bisa pakai packaging yang memang ramah lingkungan gitu ya, karena hari ini saya datang mewakili dari FOWare. FOWare sendiri kita menyediakan packaging yang non plastik gitu, jadi udah pasti akan terurai di alam dalam waktu yang relatif cepat, sekitar 80 sampai 180 hari itu udah terdegradasi di alam.
pure. Jadi contohnya ya misalkan ada selama ini kita pakai kantong kresek yang hilangnya mungkin 300 tahun, 500 tahun, who knows gitu ya, dia sampai kapan ada di bumi. Kantong dari kita itu namanya cassava bag atau kantong yang terbuat dari singkong gitu. Nah, itu akan bisa dipakai, beban beratnya bisa dari 3 kilo sampai 5 kilo tergantung dari ketebalan yang dibeli, dan juga itu bisa hilang di alam dalam waktu sekitar 90 sampai 180 hari tergantung dari gimana kita mengkomposkannya di rumah gitu, dari mikroorganisme apa yang ada di sana, cuaca dan lain-lain. Jadi itu berpengaruh juga. Itu salah satu contohnya. Dan ada packaging lain juga yang terbuat dari pelepah, ada yang terbuat dari ampas tebu gitu. Jadi semua packaging yang kita sediakan memang akan cepat terurai di alam. Tapi tetap kita selalu mengencourage customer kita untuk pertama adalah reduce dulu, kurangi dulu. Terus yang kedua refuse. Kalau memang tidak butuh ya jangan dipakai gitu. Baru yang ketiga kita replace. Kalau memang tidak ada opsi lain, kita replace dengan barang-barang yang lebih baik untuk alam. Oke. Kan jadi inovasinya mungkin sangat banyak ya Kak. Kita tinggal kesadaran akan diri kita sendiri. Nah, sesuai dengan judul pembicaraan kita tadi nih, kita bebas kemasan plastik tapi tetap estetik gitu kan. Bisa tuh Kak dijelasin gimana sih detail produk dari solusi Evoware sendiri nih Kak? Seperti apa yang produk apa aja yang dimiliki oleh Evoware? Mungkin kalau Kak Amanda saat ini punya produknya bisa dilatih juga nih Kak, gitu kan? Oke. Nah, sayangnya karena saya sekarang ada di rumah, lagi nggak ada di kantor, nggak ada stok juga di rumah barang-barangnya, saya nggak bisa kasih lihat. Cuman kalau mau tahu detail produknya seperti apa, bisa visit Instagram kita aja, Evoware World. Di sana banyak banget info-info tentang produk kita. Cuman ya, basically tadi seperti yang udah saya jelaskan, dari segi bahan kita pasti akan mendukung sustainability ya, keberlanjutan. Terus juga desainnya itu bisa di custom juga. Jadi misalkan kalian punya small business gitu, pengen semua kegiatan di dalam bisnis itu sustainable dan pakai packaging yang sustainable juga, itu bisa kita custom brandnya juga, printing dan lain-lainnya itu bisa kita ganti sesuai dengan kemauan dari customer. Nah, dari produk Kak Amanda nih mungkin bisa disebutkan ada apa aja sih Kak? Mungkin ada kayak kantong plastik, mungkin ada tumbler botol, mungkin ada produk lainnya deh. Mungkin apa aja Kak? Kita ada untuk kantong, kita tadi ada itu kantong dari cassava, dari singkong, terus ada packaging dari ampas tebu, pelepah, dan juga kita punya sedotan yang ramah lingkungan, itu rice straw, sedotan yang bisa dimakan pertama kali di Indonesia. Terus juga kita punya paper straw juga, mungkin kalau ada yang tertarik dengan paper, itu bisa di custom print juga, dan tinta printnya itu sudah food grade, jadi jangan khawatir kalau misalkan termakan gitu ya. Selain itu kita juga untuk yang reusable, kita ada pouch buat kalian belanja, dipakai untuk belanja, ada pouch, tumbler, terus ada cutleries juga, sama straw juga kita punya yang dari bambu, itu bisa dipakai berulang kali. Kita juga sekarang lagi on the way mau tambah-tambah produk baru nih untuk customer bisa pilih lebih banyak lagi. Tapi ditunggu aja di Instagram, nanti kita rilis secepatnya. Oke. Jadi kan sebenarnya banyak ya Kak dari kemasan plastik itu yang bisa kita ubah nih menjadi ramah lingkungan. Salah satunya dari produk-produk dari Evoware. Nah, dari produk-produk tersebut mungkin seberapa degradable sih Kak dari produk dari Kak Amanda dari Evoware sendiri ini? Oke. Majority dari produk kita semuanya itu biodegradable dan compostable. Jadi kalian juga sebagai konsumen harus hati-hati ya dengan label tersebut. Kalau biodegradable itu belum pasti compostable. Jadi kalau kalian beli produk yang ramah lingkungan tapi belum ada label itu, berarti belum bisa nih kalian buang sembarangan, misalkan dikompos di rumah gitu, itu belum bisa kadang-kadang. Jadi harus pakai industrial composting gitu. Jadi biasanya kalau yang label biodegradable aja itu harus industrial composting dan dibakarnya itu dalam suhu yang sangat tinggi gitu. Jadi nggak bisa kalau dikompos di rumah. Nah, fortunately produk kita majority semuanya udah compostable gitu. Jadi bisa dibuang di halaman rumah gitu ya, dikomposkan dalam kurun waktu sekitar 30 hari sampai 180 hari. Gitu. Jadi itu udah pure bakal hilang nanti. Oke, berarti kan nggak kayak kemasan plastik lainnya yang mungkin sampai berapa puluh tahun baru hilang gitu kan. Mungkin
salah satu solusi dari Evoware buat ramah lingkungan adalah membuat produk yang mudah untuk di-creditable gitu kan Kak. Betul. Nah mungkin untuk saat ini yang mungkin teman-teman Sobat Eko juga pengen tahu, mungkin bisa di customnya tuh seperti apa sih Kak, biar makin estetik gitu kan, biar saat ini kan mungkin sambil bawa kerja, sambil bawa tumbler atau bawa plastik yang estetik gitu kan, mungkin customnya tuh seperti apa sih Kak? Oke. Kalau untuk yang bag itu kita memang banyak tipenya sih Kak. Jadi bukan cuman yang bentuk seperti kresek aja, tapi ada yang bentuknya mailer. Jadi mungkin untuk yang punya bisnis kayak contohnya mungkin hijab atau fashion apapun gitu ya, biasanya kan mereka pakai packaging yang bisa di-seal gitu ya Kak ya. Nah kita juga punya, dan itu bisa di custom juga sama branding kita sendiri gitu. Jadi itu pertama, dari printing kita hampir semua bisa di custom print. Terus juga dari segi size juga kita bisa adjust juga, misalkan barangnya kecil, kalian pengen bagnya kecil juga, itu juga bisa banget, tinggal discuss aja sama tim kita. Terus kalau untuk tumbler, kita juga bisa sebenarnya custom tumbler ya. Let's say mungkin kalian punya bisnis, pengen semua karyawannya pakai tumbler yang sama gitu ya, itu bisa juga di custom di kita. Gitu. Oke. Jadi kalau dari Evoware sendiri nih, sudah bergerak di bidang ramah lingkungan, mungkin sudah berdiri dari berapa lama ya Kak? Dan mungkin tujuan dari Evoware sendiri untuk kedepannya tuh seperti apa sih Kak? Untuk membantu Indonesia, untuk dapat membantu melestarikan lingkungan pastinya. Oke. Kita itu berdiri tahun 2016. Waktu itu founder kita Pak David habis pulang tuh dari Kanada, habis selesai studinya, balik ke Indonesia ngeliat kok solusi untuk lingkungan ini masih minim banget gitu, dan waktu itu lagi sering-seringnya banjir lah di Jakarta. Akhirnya ya dari situ dia kepikiran, oke, kita start untuk bikin solusi baru gitu. Dan solusi pertama yang pernah kita buat itu sempat diliput juga di major TV di Indonesia, itu ada namanya cup yang bisa dimakan, namanya Elo Jelo. Dulu itu sempat produk pertama kita yang paling booming gitu. Nah dari sana emang kita fokusnya di seaweed Kak, awalnya materialnya. Jadi setelah bikin cup dari seaweed itu, kita merambah ke seaweed based packaging untuk menggantikan packaging sachet. Karena itu salah satu sampah yang paling sulit ya untuk kita atasi, sampah saset itu. Karena dia kecil dan para pengepul sampah pun nggak mau gitu untuk ambil, ya mau diolah jadi apa gitu, grade-nya sangat rendah, jadi agak sulit untuk diolah. Jadi kita coba buat tuh yang untuk menggantikan saset dari seaweed gitu. Nah dari situ setelah kita udah beres nih dengan material seaweed, kita pikir lagi, oke, kita butuh adain opsi lain yang lebih banyak untuk masyarakat biar mereka juga mau untuk shifting gitu. Nah, barulah di tahun 2019 kita mulai adakan lagi solusi lain kayak bags dan yang lain-lain, itu kita mulai provide di tahun 2019. Dan di tahun yang sama juga kita inisiasi sebuah campaign namanya Rethink Campaign, bisa dicek juga di Instagram @rethink_campaign kalau ada teman-teman yang mau join movement kita. Di situ kita mulai fokus untuk edukasi orang-orang yang tidak punya kesempatan yang sama lah dengan orang yang ada di kota gitu. Jadi kita ada program juga untuk edukasi warung gitu. Terus kita bantu juga kemarin pas pandemi ada masalah tentang sampah masker. Nah, itu juga kita buat solusinya dengan kantong dari kita, terus kita olah menjadi wall tiles. Detailnya nanti mungkin bisa dicek di Instagram. Program-program seperti itu kita laksanakan di @rethink campaign itu tadi. Nah, untuk kedepannya komitmen kita seperti apa? Ya setelah 6 tahun, sekarang mau ke 7 tahun ya, Evoware udah berdiri di Indonesia. Kita pengennya lebih banyak, of course, lebih banyak masyarakat yang lebih sadar juga tentang polusi plastik ini. Ini bukan hanya permasalahan pemerintah aja, bukan hanya tanggung jawab konsumen aja, tapi tanggung jawab semuanya gitu. Karena kalau kita bergerak sendiri-sendiri tanpa adanya kolaborasi, ya yang selesai mungkin masalah plastik dari A sampai Z yang beres cuma A gitu. Dari sumber udah beres, ternyata pengolahannya nggak beres gitu kan, sama aja ya jadinya gitu. Jadi harapannya bisa makin banyak lagi kolaborasi dengan bisnis atau NGO, pemerintah, dan individual gitu yang bisa kerjasama dengan Evoware dan Rethink Campaign. Dan semakin banyak juga kita mengurangi plastik yang diproduksi atau dikonsumsi oleh masyarakat. Oke, sangat menarik banget kan untuk dari Evoware tersebut ini. Dan ini kan dari produk-produk dari yang Evoware telah tawarkan nih, mungkin kan dari buat
menjaga kelestarian lingkungan juga. Sebagai anak muda nih, barangkali ada yang tertarik gitu kan, mungkin bisa dikirim lewat mana juga, apakah harus ke tokonya atau mungkin sudah ada di toko online lainnya, mungkin bisa disebutkan nih Kak Amanda. Oke, untuk kita pembelian bisa melalui Tokopedia dan Shopee. Kalau mau via WhatsApp juga bisa, misalkan kalian mau custom dan lain-lain, butuh discuss dulu dengan tim kita, itu bisa lewat WhatsApp dan email juga. Jadi kita tersedia untuk channelnya Tokopedia, Shopee, dan juga WhatsApp email. Gitu, Kak. Oke, jadi banyak sekali ya cara untuk mengurangi sampah plastik sebenarnya Kak Amanda ya, mulai dari kesadaran diri sendiri sampai produk-produknya juga emang sudah baik yang sekarang ramah lingkungan. Mungkin teman-teman sobat Eko semua, mohon maaf mungkin agak terganggu dengan suasana di sini gitu kan. Jadi dari kesimpulannya semua yang bisa dilakukan ternyata banyak sekali solusi untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia. Salah satunya adalah dengan produknya EcoWare tentunya. Terus mungkin nih Kak sebelum ditutup mungkin ada closing statement nggak sih Kak dari Kak Amanda yang ingin disampaikan nih bagi anak-anak muda atau mungkin bagi penonton semua sekalian? Oke. Ini kayaknya pesan yang saya sampaikan kalau ada acara untuk sharing dengan teman-teman, tapi saya selalu bilang kalau setiap hal yang kita lakukan itu pasti ada dampaknya, dan kita bisa pilih dampak apa yang mau kita berikan kepada dunia dan kepada orang-orang di sekitar kita gitu. Dan tugas kita sebagai anak-anak muda ini adalah memilih pilihan yang tepat. Jadi dari mulai kalian bangun tidur sampai kalian tidur lagi gitu ya, kalian hidupnya pasti dipenuhi dengan pilihan. Kalian bisa pilih untuk mengurangi plastik, kalian bisa pilih untuk menjadi orang baik, gitu, menjadi orang yang bertanggung jawab. Jadi saya encourage untuk teman-teman untuk bisa mengambil pilihan yang baik tersebut untuk bukan hanya untuk kita, tapi untuk masa depan anak dan cucu kita nanti. Oke, mantap sekali close statement dari Kak Amanda ini. Semoga di cerita Eko kali ini bisa diingat terus ya untuk semua Sobat Eko yang sedang menonton saat ini dan untuk orang lainnya juga. Dan makasih banyak nih untuk Kak Amanda telah sharing bersama Universal Eko dan bersama saya khususnya. Dan telah meluangkan waktu pada siang hari ini. Mohon maaf kalau agak kurang kondusif ya Kak Amanda ya. Semoga kita semua bisa sadar terhadap lingkungan, kita semua bisa membantu Indonesia atau dunia untuk menjadi melestarikan lingkungan deh. Apalagi kita sebagai anak muda yang harusnya sadar terhadap lingkungan karena bumi kita sendiri akan pastinya semakin tua dan nggak seperti dahulu kala gitu kan Kak Amanda. Jadi semoga banyak manfaat yang bisa diambil dari sharing kita pada hari ini di Sobat semua. Jadi sekian saja untuk Sobat Eko semuanya. Tak terasa berakhir sudah cerita Eko pada siang hari ini. Dengan harapan bahwa sharing ini dapat membuka mata semua bahwa pengurangan sampah plastik kemasan itu sangatlah penting untuk dilakukan demi kondisi bumi kita ini yang semakin tercemar sampah plastik. Dan apabila penasaran nih Sobat Eko semua tentang cerita Eko lainnya, kita bisa lihat juga di Instagramnya di universaleco.id atau di YouTube kami di universaleco.id. Nah, yang terakhir saya kasih slogan nih ya, dari Universal Eko mungkin ya. Adalah bersama Universal Eko, mari wujudkan Indonesia bebas sampah, siap mengolah sampahmu secara tanggung jawab. Oke, saya Faris dan ada Kak Amanda, pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang. Oke, makasih, selamat siang. Terima kasih Kak Amanda.